Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات أعدت للمتقين. سيدنا محمد يدخلون الجنة إلا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan saudara saya Abu Buya Yahya, kita doakan mudah-mudahan dengan dakwah beliau kita mintakan kepada Allah yang belajar sama beliau menjadi ulama mukhlisin salihin, mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Serta selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat ila yaumil qiyamah. Memperingati Maulid sallallahu alaihi wasallam di tempatnya Bapak Haji Muhyiddin. Alhamdulillah. Dan kedatangan Habib juga di sini Bu, mengundang beliau nanti Maulid nanti pada tanggal 2. Bapak Ibu sekalian, dengan majelis taklim saya ingin menyampaikan ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Nabi Muhammad bersabda, maukah aku tunjukkan kamu siapa orang-orang penghuni ahli syurga. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang penghuni ahli syurga. Jadi saya minta kepada Pak Haji, ya, Ibu Haji sini yang hadir. Ceramah, ngasih tausiah, memberikan ilmu, masukkan kuping kanan, kuat tidak ada gunanya. Saya berjumpa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Ya, Pak Yas, Habib minta ni amalkan ilmunya. Kalau kita dapat ilmu, kita ajarkan istri kita, kita ajarkan putra-putri kita. Ya Pak, sekarang kita lihat di akhir zaman ini, Ibu Bapak sekalian, maaf Pak Ibu sekalian, kadang-kadang kita lihat bapaknya orang
Yang pertama, orang yang menghadiri majlis ta'lim. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang-orang penghuni ahli syurga wa qa'imun, orang yang istiqamah salat tahajud tengah bangun Pak, qiyamul lail wa innahu da'bus salihin. Orang yang istiqamah salat tahajud tengah malam, tuan-tuan, itu adalah perbuatan orang-orang yang saleh. Jadi Bu, Bapak sekalian, kalau kita disusahkan Allah hidup kita, rezeki kita disempitkan Allah, bangun jam 1, jam 2. Bangun Pak. Maka kita mau tidur malam itu disunahkan Rasulullah harus dalam keadaan wudu. Ini diperintahkan oleh Bati. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bika. Biasakan Pak. Tahajud jangan malas. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Tahajud bangun tengah malam, minta kepada Allah. Disitulah dikatakan fihi da'watul mustajabah. Ketika kita bangun tengah malam, kita meminta kepada Allah, sebagaimana Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum. Kau minta kata Allah, doamu akan aku ijabah, akan aku kabulkan oleh Allah, dunia sampai akhir. Bangun Bapak sekalian. Rugi. Mungkin kita pulang, mungkin sebentar lagi zuhur, asar, maghrib, isya, Allah panggil kita. Makanya Bu, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita harus isti'dad, harus mempunyai bekal. Bekal apa? Untuk di alam barzah, di alam kubur. Di alam kubur Bu, ketika Sayyidina Utsman bin Affan berdialog kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dialog Nabi? Kata Rasulullah, nanti kita di surga itu banyak teman-teman kita. Kata Sayyidina Utsman. Betul kan? Nanti juga kalau kita na'udzubillah min dzalik, jangan kita dimasukkan Allah ke dalam api neraka jahanam. Juga di neraka itu banyak teman-teman kita. Tapi ya Rasulullah, kalau kita di alam barzah, di alam kubur, tidak ada teman kita yang menemankan kita amal ibadah kita kepada Allah. Kalau kita insyaAllah menjadi orang yang beriman. Yang ketiga kata Rasulullah, orang-orang penghuni ahli syurga wal bari'u minal hasad, orang yang tidak mempunyai sifat dengki sesama muslim. Ya Pak ya, kalau Bapak misalnya di tetangga lihat teman Bapak bawa mobil, pas Bapak tanya uang dari mana? Juga ibu juga, ini ibu-ibu ini sering ngumping ini kan. Kalau andai kata Bu, kalau ada saudara Abu Yahya, kadang-kadang orang itu dengar, dari mana dapat duit itu? Mungkin duit dari korupsi. Ya kan? Sekarang jangan main-main Pak, orang-orang pejabat ini. Ya Pak ya, siapa aja, presiden ke menteri ke gubernur ke wali kotanya, bupati ke camat ke, kalau dia korupsi tetap KPK manggil datang Bapak sekalian. Jadilah rezeki-rezeki yang halal, yang diridhai oleh Allah, kan oleh Allah melalui Jibril. Itu gunung Uhud di Madinah itu panjangnya 8,5 kilo. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kata Jibril, guru Jibril katakan Muhammad, anta kul zabaluhu zahaban fa'abah. Katakan ya Jibril, kata kesiku Muhammad, kata Allah, aku akan jadikan gunung Uhud di Madinah, aku akan jadikan emas. Tapi Rasulullah menolak. Ini akhlak karimah yang mulia dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya Pak ya, tidak boleh alam barzah. Ya kalau dia amal baik itu insyaAllah menjadi ahli jannah. Kalau orang meninggalkan salat, jauh daripada Allah, jauh majlis ta'lim, tidak mau silaturahim, tetap disiksa oleh Allah sampai di hari kiamat. Maka Rasul mengatakan kalau orang ingin selamat, di padang mahsyar, kata Nabi Muhammad, kuncinya adalah alam barzah. Bapak Ibu yang hadir majlis ta'lim, ya Bu ya, istiqamah. Ya Pak ya.
Jangan malas-malas kesempatan. Setiap seminggu 2 kali Pak Ustaz ya. Antum di sini setiap Sabtu hari, Sabtu Ahad. Minggu 2 kali tidak apa-apa Bu. InsyaAllah niat baik Allah sampaikan. Ya Bu ya. Nanti Bapak mengeluarkan hartanya jalan Allah nanti, kata Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in." Setiap kali disampaikan Allah ke tanah suci Mekah, yang belum melaksanakan ibadah umrah mudah-mudahan sampai ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.